Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 pengantar sosiologi, khususnya untuk mahasiswa sosiologi agama. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang masyarakat dan kebudayaan. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu masyarakat. Sekarang kita akan menghubungkan, mempelajari masyarakat dan kebudayaan. Masih ingat apa itu masyarakat? Masih ingat? Masih. Ya, baik. Nah, sekarang kita hubungkan. Apakah masyarakat bisa eksis tanpa kebudayaan? Tidak. Jadi semua masyarakat pasti kebudayaan. Jadi kebudayaan itu ada nanti masuk pada konsep peradaban. Jadi ada istilah kebudayaan primitif, kemudian ada masyarakat tradisional, ya, yang punya kebudayaan sistem tradisional. Kemudian ada masyarakat modern. Saya kira Anda bisa membedakan mana masyarakat primitif, mana masyarakat modern, mana masyarakat tradisional. Sekarang saya bertanya sebelumnya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita ingin mempelajari, atau saya harapkan mahasiswa nanti mampu memahami apa itu definisi kebudayaan, kemudian apa unsur-unsur kebudayaan, kemudian fungsi kebudayaan, kemudian hakikat kebudayaan itu sendiri. Nah, untuk itu mempelajari ini saya akan menampilkan pengantar untuk mengetahui apa itu kebudayaan. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan ada beberapa hal yang harus kita ketahui secara bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu definisi kebudayaan. Kira-kira sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu mengapa penting mempelajari kebudayaan? Saya, Pak. Jadi adapun pentingnya mempelajari kebudayaan itu menurut saya bahwa supaya kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam setiap budaya, karena di mana di Indonesia ini terkenal dengan berbagai adat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Olehnya itu untuk mengetahui itu perlu adanya pemahaman yang lebih rinci sehingga kita mengetahui nilai apa sih yang terkandung dalam budaya tersebut. Mungkin hanya itu, Pak, yang saya dapat ketahui. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Pak. Baik, langsung saja. Menurut pemahaman saya, hal penting dalam mempelajari kebudayaan itu yang pertama untuk saling menghargai perbedaan, karena tentunya di dalam sebuah kebudayaan itu memiliki entitas masing-masing suatu bangsa atau suatu suku. Jadi pentingnya mempelajari kebudayaan itu untuk menghargai perbedaan yang ada. Terima kasih. Pentingnya memahami kebudayaan itu untuk membantu. Saya kira semuanya benar bahwa memang penting untuk mempelajari suatu kebudayaan itu. Nah, saya akan menjelaskan definisi kebudayaan. Kalau kita merujuk dari bahasa Inggris namanya culture. Pasti Anda sudah pernah mendengar kata culture. Culture itu merupakan istilah bahasa asing yang sama dengan kebudayaan yang berasal dari kolere. Nah, mari kita lihat apa itu artinya. Kolere diartikan sebagai mengolah, mengerjakan, yaitu mengolah ya dari akalnya tadi. Iya kan? Makanya kalau masyarakat primitif itu sudah mengenal kebudayaan atau tidak? Ya,
Sudah ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan tidak. Sepanjang manusia primitif itu belum mampu mengelola tanah, pertanian dan menciptakan alat, berarti belum memiliki kebudayaan. Ya, nanti kita akan belajar masalah kebudayaan dihubungkan dengan moderasi. Moderasi ini sangat penting, bagian daripada kehidupan masyarakat kita yang perlu diimplementasikan, ya, hubungannya dengan kebudayaan. Apa kira-kira moderasi itu perlu Anda pahami, ya. Saya langsung saja jelaskan apa itu moderasi. Moderasi adalah jalan tengah. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komponen kebangsaan, kemudian toleransi, seperti yang didiskusikan tadi itu, bahwa kebudayaan itu sesungguhnya membawa kita pada sikap toleransi. Kemudian kebudayaan membuat kita ketika paham dengan budaya itu menjauhkan anti kekerasan. Jadi budaya ada hubungannya dengan moderasi. Yang terakhir itu adalah adaptif terhadap kebudayaan lokal. Jadi kalau kita menghubungkan antara toleransi dan kebudayaan itu melahirkan kearifan lokal. Ada yang namanya Ukraina, Arabi, itu adalah bagian daripada budaya. Budaya apa? Budaya masyarakat Bugis. Itu juga di Jawa juga ada budayanya. Yang menggunakan itu sesungguhnya jadi kalau kita lihat budaya itu membawa kita pada sikap dan perilaku, bukan hanya kesenian antara dia berupa dan sebagainya. Tapi juga budaya itu membawa kita bagaimana bersikap dan berperilaku. Jadi betul bahwa ada hubungannya dengan moderasi beragama. Saya ulangi, moderasi beragama itu ada 4 hal. Pertama adalah bagaimana kita mencintai Indonesia dengan memiliki kebangsaannya, kemudian toleransi, anti kekerasan, adaptif. Saya kira kalian bisa pahami ya konteks kebudayaan dan kita akan membagi kelompok, ya, tentang untuk memahami kebudayaan. Silakan kita bagi kelompok menjadi 3 bagian. Di sini ada gambar, silakan analisis, ya, dari perspektif kalian untuk memahami kebudayaan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 berarti gambar 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan diambil peralatannya. Ini ada kertas, ya, ada kertas. Silakan Anda tulis, ya, amati gambar tersebut, kemudian dipresentasikan di dalam kelompoknya. Diskusikan dulu di dalam kelompoknya. Coba kita lihat, perhatikan dulu gambar di atas, gambar 2. Kalau menurut saya itu dia masuk kepada unsur kebudayaan bagian seni, karena di dalam sudah terangkat jelas, mulai dari busananya, dari geraknya, dari aksesoris yang digunakan, dan menurut saya juga itu dia masuk kepada unsur kebudayaan yang tradisional. Maaf sebelumnya Kak, mungkin kalau dikatakan bahwa itu termasuk unsur kebudayaan tradisional, sebelumnya saya sedikit pendapat, karena mungkin bisa jadi di gambar itu sudah ada unsur modern di
Baik, adapun menurut saya dari gambar pertama di atas itu termasuk dalam kebudayaan tradisional, di mana anak-anak tersebut masih menggunakan permainan menggunakan dari bahan bekas yaitu bang yang mereka. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompoknya, ya. Nanti diskusinya kelompok 3 mengomentari kelompok 1, kelompok 1 mengomentari kelompok 2. Tugasnya di sini ada pembagian tugas. 2 orang tinggal di kelompoknya masing-masing, yang lainnya mengunjungi kelompoknya, kemudian kelompok yang lain. Tadi kelompok 3 mengunjungi kelompok 1. Jadi silahkan diskusikan di situ. Mungkin masih perlu ada ditambahkan atau perlu dikoreksi dari hasil dari kelompok 1, dari 3 kelompok 1. Begitupun seterusnya. Dari sini kenapa Anda mengatakan bahwa gambar tersebut masuk di dalam kebudayaan tradisional? Coba jelaskan. Baik, sudah termasuk dalam ruang lingkup yang modern. Tadi kita sudah diskusi, artinya di situ tidak secara langsung kita sebenarnya hasil diskusi kita itu masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Nah, kelompok 1 tadi masuk di mana ini? Unsur kebudayaan mana? Tradisional, ya? Ya. Kemudian kelompok 2? Kesenian, ya, ada di nomor 5. Kemudian oke, saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah masyarakat dikatakan berbudaya? Bagaimana kalau salah satunya hilang? Apakah bisa disebut dengan budaya? Berbudaya kalau ada salah satu di antara 7 poin itu tidak ada. Ya, menurut Korkon tidak. Jadi harus ada unsur, namanya unsur manusia itu kan terdiri dari apa unsurnya atau bagiannya? Kepala, mata, telinga, badan, tangan. Bagaimana manusia kalau tidak punya tangan? Hah, kira-kira bagaimana? Tidak sempurna. Ya kan tidak sempurna. Begitupun bagaimana kalau masyarakat tidak punya mata pencarian? Pasti tidak bisa akan melangsungkan kehidupan. Bagaimana kalau masyarakat tidak punya agama? Akan kacau katanya. Ya, itu makanya pentingnya tadi kita diskusikan gambar tadi. Jadi saya ingin simpulkan di sini bahwa tadi kita sudah mempelajari definisi kebudayaan, kemudian unsur-unsur kebudayaan. Sekira pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita akan bertemu minggu depan membahas materi berikutnya. Tugas kalian nanti buka di Edilink-nya, ya. Di situ nanti kita akan kalian melihat tugasnya, paling tidak mereview kegiatan atau jurnal yang saya berikan nanti di di Edilink. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.